Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syafi'i dengan NIM 23115451. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini dan perkembangan arsitektur komputer. Pendahuluan. Evolusi komputer dan arsitektur komputer telah membawa perubahan besar, mulai dari penggunaan tabung vakum hingga kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Setiap generasi komputer memperkenalkan peningkatan dalam kecepatan, efisiensi, dan kemampuan pemrosesan. Sementara arsitektur komputer berkembang dari non-Newman hingga komputasi paralel, memungkinkan penanganan data yang lebih kompleks dan cepat. Perkembangan ini menjadi fondasi bagi inovasi teknologi modern. Apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk memproses data berdasarkan instruksi yang diberikan melalui program. Komputer dapat melakukan berbagai tugas seperti perhitungan matematika, pemrosesan data, menjalankan aplikasi, dan menyimpan informasi. Komputer bekerja dengan menerima input atau masukan dan memprosesnya dan menghasilkan output atau keluaran. Evolusi komputer terbagi menjadi 5, yaitu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Generasi pertama yaitu dari tahun 1940 sampai 1956 atau tabung vakum. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar untuk memproses data. Ukuran mesin ini sangat besar, seringkali mengisi satu ruangan penuh dan menghasilkan panas yang sangat tinggi, membuatnya tidak efisien. Bahasa yang digunakan pada saat itu adalah bahasa mesin yang sulit dipahami dan diimplementasikan. Contoh komputer ini dari generasi ini adalah ENIAC dan UNIVAC, yang meskipun besar dan lambat merupakan langkah awal dalam pemrosesan data otomatis. Kelebihan dari komputer generasi pertama ini yaitu mampu melakukan perhitungan yang lebih cepat dibandingkan manusia, merupakan tonggak pertama dalam sejarah komputasi digital. Kurangnya yaitu ukuran sangatlah besar, panasnya berlebihan, boros energi, sering mengalami kerusakan, lambat menurut standar saat ini. Selanjutnya yaitu generasi kedua dari tahun 1956 sampai 1963 atau transistor. Pada generasi kedua, transistor menggantikan tabung vakum, membuat komputer menjadi lebih kecil, lebih efisien, dan lebih cepat. Penggunaan transistor juga mengurangi panas yang dihasilkan, serta meningkatkan keandalan sistem. Selain itu, bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran mulai digunakan, sehingga lebih memudahkan pengembangan perangkat lunak. IBM 1401 adalah salah satu contoh komputer terkenal dari generasi ini yang memulai era komputasi yang lebih terjangkau. Kelebihan dari komputer transistor ini adalah lebih kecil, lebih cepat, lebih murah, dan lebih andal daripada generasi pertama, dan menghasilkan lebih sedikit panas daripada generasi pertama. Untuk kekurangannya yaitu masih relatif besar dan mahal untuk penggunaan pribadi atau bisnis kecil. Generasi ketiga 1964 sampai 1971. Sirkuit terintegrasi atau IC. Komputer generasi ketiga memperkenalkan sirkuit terintegrasi IC yang menyatukan banyak transistor dalam satu chip kecil. Ini membuat komputer lebih kecil lagi, lebih cepat, dan lebih hemat daya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sistem operasi mulai diperkenalkan, memungkinkan komputer menjalankan banyak program secara bersamaan. Multiprogramming komputer seperti IBM 360 memperluas penggunaan komputer di bidang bisnis dan ilmiah. Untuk kelebihan dari komputer ini adalah ukurannya lebih kecil, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih hemat energi, serta sudah mendukung multitasking. Kekurangannya yaitu masih mahal untuk pengguna individu, meskipun jauh lebih terjangkau untuk bisnis besar. Generasi keempat yaitu 1971 sampai sekarang atau mikroprosesor, generasi mikroprosesor. Dengan ditemukannya mikroprosesor, komputer generasi keempat menjadi jauh lebih kecil dan kuat. Mikroprosesor memungkinkan jutaan transistor diintegrasikan dalam satu chip.
membuat komputer pribadi atau PC menjadi kenyataan. Perkembangan ini membawa komputasi ke dalam kehidupan sehari-hari dengan perangkat seperti Apple II dan IBM PC, serta mempercepat perkembangan internet dan perangkat lunak modern. Kelebihannya yaitu ukuran sangat kecil, kecepatan pemrosesan meningkat sangat drastis, lebih hemat energi, dan harga lebih terjangkau untuk individu dan bisnis. Untuk kekurangannya yaitu kompleksitas perangkat keras dan perangkat lunak meningkat, membuatnya lebih rentan terhadap bug dan masalah keamanan. Dan yang terakhir yaitu generasi kelima. Generasi kelima ini yaitu generasi saat ini dan masa depan, atau kecerdasan buatan AI. Generasi kelima berfokus pada pengembangan komputer yang lebih cerdas dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan teknologi nano. Komputer generasi ini dirancang untuk bisa belajar, beradaptasi, dan melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Penggunaan komputasi kuantum menjanjikan peningkatan kemampuan pemrosesan yang jauh lebih cepat untuk menyelesaikan masalah yang sangat kompleks. Komputer seperti IBM Watson dan Google DeepMind adalah contoh sistem canggih yang mendorong batasan teknologi modern. Untuk kelebihan dari AI ini yaitu mampu menyelesaikan masalah yang sangat kompleks dan mendukung pembelajaran mesin atau machine learning, otomatisasi cerdas, serta komputasi paralel yang lebih cepat. Kekurangannya yaitu biaya pengembangan sangatlah tinggi, tantangan dalam etika dan keamanan AI, serta masih dalam tahap awal untuk penerapan luas di komputasi kuantum. Baik, selanjutnya yaitu arsitektur komputer. Apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah konsep dan desain dasar yang menggambarkan cara berbagai komponen dalam sistem komputer berinteraksi satu sama lain untuk menjalankan berbagai tugas. Ini mencakup struktur logis dari komponen perangkat keras atau hardware seperti prosesor, memori, perangkat input dan output, dan hubungan mereka melalui bus komunikasi. Selain itu, arsitektur komputer juga melibatkan bagaimana perangkat keras ini diorganisir untuk bekerja dengan perangkat lunak atau software, termasuk cara data diproses, disimpan, dan dikendalikan di dalam sistem. Perkembangan arsitektur komputer ini ada 8, yaitu dari von Neumann hingga arsitektur komputasi kuantum. Yang pertama yaitu arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann dikembangkan pada tahun 1940-an menjadi fondasi bagi komputer modern. Arsitektur ini menggunakan satu memori untuk menyimpan program dan data yang diakses oleh CPU melalui bus yang sama. Prosesor membaca instruksi satu persatu yang menyebabkan von Neumann bottleneck atau keterbatasan kecepatan pemrosesan karena CPU harus bergantian antara mengambil instruksi dan data. Meskipun efisien pada masa itu, arsitektur ini memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan transfer data dan efisiensi saat menangani tugas-tugas yang kompleks. Namun hingga saat ini sebagian besar komputer masih menggunakan varian dari arsitektur ini karena kesederhanaannya dan keserbagunaannya. Selanjutnya yaitu arsitektur Harvard. Dikembangkan sebagai alternatif dari arsitektur von Neumann. Arsitektur Harvard memisahkan penyimpanan dan jalur untuk instruksi dan data. Dengan menggunakan memori terpisah untuk data dan program, arsitektur ini memungkinkan CPU untuk mengambil data dan instruksi secara bersamaan, meningkatkan efisiensi dan kecepatan pemrosesan. Arsitektur Harvard banyak digunakan dalam sistem tertanam dan mikrokontroler, di mana kecepatan dan efisiensi sangatlah penting. Namun, karena membutuhkan dua jalur memori yang terpisah, arsitektur ini lebih kompleks dan lebih mahal dibandingkan arsitektur von Neumann. Selanjutnya yaitu arsitektur CISC atau Complex Instruction Set Computer. Arsitektur CISC mulai berkembang pada tahun 1970-an dengan tujuan mengurangi jumlah instruksi yang diperlukan untuk menjalankan suatu program. Dalam arsitektur ini, instruksi yang digunakan lebih kompleks dan memungkinkan satu instruksi menjalankan beberapa operasi dalam satu waktu. CISC dirancang untuk memudahkan programmer dan mengurangi beban pada perangkat lunak. Namun kerumitannya menyebabkan eksekusi instruksi lebih lambat dibandingkan dengan sistem yang menggunakan instruksi sederhana. Prosesor CISC seperti Intel Kali 86 dan
AMD populer digunakan di komputer desktop dan server hingga saat ini. Selanjutnya yaitu arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Sebagai tanggapan atas keterbatasan CISC, arsitektur RISC ini dikembangkan pada tahun 1980. Arsitektur ini menggunakan set instruksi yang lebih sederhana dan minimalis, memungkinkan CPU untuk mengeksekusi setiap instruksi dalam satu siklus jar. Hal ini meningkatkan kecepatan pemrosesan secara signifikan karena CPU dapat bekerja lebih efisien dengan instruksi sederhana. Arsitektur RISC lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi dan efisiensi daya, seperti pada prosesor ARM yang banyak digunakan di perangkat seluler dan sistem tertanam. Karena kesederhanaannya, RISC telah menjadi arsitektur yang mendominasi banyak aplikasi modern. Arsitektur superscalar. Pada awal 1990-an, arsitektur ini dikembangkan untuk meningkatkan kinerja prosesor dengan memungkinkan eksekusi beberapa instruksi secara paralel dalam satu siklus jar. Dengan banyaknya unit pemrosesan dalam CPU, arsitektur superscalar memanfaatkan teknik seperti pipeline dan branch prediction untuk mempercepat eksekusi instruksi. Pendekatan ini membantu meningkatkan kecepatan komputasi tanpa perlu meningkatkan frekuensi clock CPU. Proses seperti Intel Pentium dan AMD Alton adalah contoh arsitektur superscalar yang berhasil meningkatkan performa komputer secara signifikan. Arsitektur multiprosesor dan multicore. Pada awal 2000-an muncul arsitektur ini dan multicore sebagai solusi untuk menangani kebutuhan komputasi yang semakin kompleks. Multiprosesor melibatkan beberapa prosesor yang bekerja bersama dalam satu sistem, sedangkan arsitektur multicore mengintegrasikan beberapa inti pemrosesan dalam satu chip. Dengan memungkinkan eksekusi tugas secara paralel, arsitektur ini meningkatkan kinerja dalam komputasi yang memerlukan multitasking dan pemrosesan data besar. Komputer modern seperti yang digunakan pada prosesor Intel Core dan AMD Ryzen mengandalkan arsitektur multicore untuk menangani aplikasi berat dan game. Arsitektur komputasi paralel dan GPU. Pada 2010-an, penggunaan komputasi paralel melalui GPU atau Graphic Processing Unit menjadi sangat populer, terutama dalam aplikasi yang memerlukan pemrosesan data secara masif seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan simulasi ilmiah. GPU dirancang untuk menangani ribuan instruksi secara bersamaan, menjadikannya ideal untuk komputasi paralel. Arsitektur ini berbeda dari CPU yang biasanya berfokus pada satu instruksi dalam satu waktu. GPU contohnya seperti Nvidia CUDA dan AMD Radeon memungkinkan pemrosesan data yang jauh lebih cepat dalam aplikasi yang membutuhkan pengelolaan paralel. Arsitektur komputasi kuantum. Arsitektur komputasi kuantum adalah arsitektur yang baru dan sedang dikembangkan, di mana komputer kuantum menggunakan qubit alih-alih bit klasik. Qubit dapat berada dalam banyak keadaan sekaligus melalui prinsip superposisi, memungkinkan komputasi paralel dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan komputer klasik. Komputasi kuantum memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer klasik dalam waktu yang masuk akal, seperti simulasi kimia, optimasi, dan kriptografi. Meskipun masih dalam tahap awal, arsitektur ini menjadikan revolusi besar di bidang komputasi. Kesimpulannya yaitu mengenai evolusi komputer dan perkembangan arsitektur komputer ini menunjukkan bahwa teknologi ini telah mengalami transformasi yang signifikan sejak awal kemunculannya, dari generasi pertama yang menggunakan tabung vakum hingga generasi kelima dengan kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Setiap fase membawa inovasi baru yang meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kemampuan pemrosesan. Perkembangan arsitektur komputer tidak hanya mendorong peningkatan kinerja, tetapi juga membuka peluang baru dalam berbagai aplikasi dan komputer pribadi hingga superkomputer dalam sistem cerdas. Di masa depan, perkembangan lebih lanjut dalam arsitektur
termasuk komputasi kuantum, berpotensi merevolusi cara kita memproses informasi dan menyelesaikan masalah yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Dengan terus berinovasi, komputer dan arsitekturnya akan tetap menjadi kekuatan penggerak utama dalam kemajuan teknologi dan transformasi masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.